Janda cantik penyanyi panggung dangdut. Kisah haru dan perjuangan hidup. Dalam balutan gaun sederhana namun anggun, Mira berdiri di atas panggung kecil. Suara merdunya mengalun, menyentuh hati setiap orang yang mendengarnya. Tapi siapa sangka, di balik senyum manisnya, ada kisah penuh air mata dan perjuangan yang tak pernah mudah. Assalamualaikum. Halo, sahabat semua. Sebelum kita mulai kisah haru ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya. Yuk, kirimkan juga sholawat kepada Nabi. Malam itu, lampu-lampu berwarna-warni dari panggung kecil di lapangan desa menerangi wajah Mira yang cantik dan anggun. Ia mengenakan kebaya biru sederhana dengan riasan tipis, memperkuat kesan natural yang selalu menjadi daya tariknya. Suasana riuh dari penonton yang berkumpul semakin membangkitkan semangatnya. Saat suara alunan musik mulai terdengar, Mira memegang mikrofon dengan tangan yang sedikit gemetar. Namun, begitu ia mulai bernyanyi, gemetar itu lenyap, tergantikan oleh keyakinan yang kuat. Lagu cinta berpayung duka meluncur dari bibirnya, menyentuh setiap hati yang mendengar. Dia menyanyikan lagu itu seperti merasakan setiap kata. Bisik seorang penonton dengan mata berkaca-kaca. Memang, lagu itu terasa begitu hidup di tangan Mira. Di balik senyumnya, ada luka yang terpendam. 3 tahun lalu, Mira kehilangan suaminya dalam sebuah kecelakaan kerja. Sejak saat itu, ia harus berjuang sendiri untuk membesarkan anak semata wayangnya, Dika. Namun, malam itu, ia tidak menunjukkan kesedihannya. Ia tahu bahwa di atas panggung, ia harus memberikan yang terbaik. Setelah selesai bernyanyi, Mira turun dari panggung dengan senyum yang tetap terukir. Ia tahu banyak mata memandangnya, baik dengan kekaguman maupun dengan cemoohan. Janda muda seperti dia pasti mencari perhatian, gumam seorang ibu dari kejauhan, dengan nada sinis. Mira mendengar ucapan itu, tetapi ia memilih untuk mengabaikannya. Dalam hati, ia berkata, "Aku tidak hidup untuk membuktikan apa-apa kepada mereka. Aku hanya ingin Dika bahagia." Sesampainya di rumah, Mira disambut dengan pelukan hangat dari Dika. "Bu, tadi aku dengar suara ibu dari jauh. Keren banget," seru bocah 5 tahun itu dengan mata berbinar. Mira tersenyum sambil mencium kening anaknya. "Kamu suka, Nak?" tanyanya. Dika mengangguk dengan semangat. "Suka banget, Bu. Nanti aku bisa makan ayam goreng, kan?" Pertanyaan itu membuat hati Mira teriris. Uang yang ia dapat malam itu sebenarnya hanya cukup untuk kebutuhan pokok. Tapi ia tak ingin mengecewakan Dika. "Tentu, Nak, apapun buat kamu," jawabnya lembut. Hidup Mira penuh dengan perjuangan. Setiap hari, ia harus membagi waktu antara bekerja di ladang orang untuk tambahan penghasilan dan bernyanyi di malam hari. Meski begitu, Mira selalu mencoba terlihat kuat di depan anaknya. "Aku ingin Dika melihat ibunya sebagai sosok yang tegar, bukan seseorang yang terus-menerus larut dalam kesedihan," pikirnya. Namun, dalam kesunyian malam, ketika Dika sudah tertidur, Mira sering menangis seorang diri. Mira tahu bahwa kesuksesannya di panggung kecil desa tidak disukai semua orang. Banyak penyanyi lokal lain yang merasa tersaingi. Salah satunya adalah Rina, teman seprofesi yang sering tampil di acara-acara yang sama. Suatu sore, di belakang panggung sebelum acara dimulai, Rina mendekati Mira dengan senyum sinis. "Mira, kamu cantik, ya? Tapi ingat, jangan harap bisa sukses besar hanya dengan modal wajah," katanya dengan nada menusuk. Mira mengangkat wajahnya, menatap Rina dengan senyum yang tak goyah. "Terima kasih, Rina. Tapi aku percaya kerja keras lebih penting daripada wajah," jawabnya tenang. Ucapannya membuat Rina terdiam sesaat, sebelum pergi dengan raut wajah kesal. Mira tahu bahwa komentar seperti itu hanyalah bagian dari rintangan yang harus ia hadapi. Di tengah semua tekanan, Mira tak sengaja bertemu Reno, seorang pria muda yang baru saja kembali ke desa setelah bertahun-tahun bekerja di kota. Reno pertama kali melihat Mira di pasar malam, saat ia sedang tampil. Saat itu, Reno berdiri di kerumunan, terpesona oleh suara dan kehadiran Mira di atas panggung. Seusai acara,
Ia memberanikan diri mendekati Mira. "Permisi, saya Reno. Suara kamu luar biasa, Mira," katanya dengan senyum hangat. Mira, yang awalnya terkejut, hanya menjawab dengan senyum kecil. Ia sudah terbiasa dengan pujian, tetapi ada sesuatu dalam tatapan Reno yang terasa berbeda. Hari-hari berikutnya, Reno terus menunjukkan ketertarikannya. Ia datang ke setiap penampilan Mira, menawarkan bantuan untuk memperbaiki peralatan panggung yang sering bermasalah. Reno bahkan membantu memasang kabel-kabel suara yang rumit, sesuatu yang tidak pernah ada orang lain lakukan untuk Mira. Suatu malam, saat mereka sedang berbicara di belakang panggung, Reno berkata, "Mira, aku tahu hidupmu tidak mudah, tapi aku ingin ada di sisimu, membantu kamu mewujudkan mimpi." Kata-kata itu membuat hati Mira tergerak. Meski ia masih ragu, ia mulai melihat Reno sebagai sosok yang tulus. Ketulusan Reno tak hanya terlihat dari caranya membantu Mira, tetapi juga bagaimana ia mendekati Dika. Suatu hari, saat Reno mengantar Mira pulang, Dika menyambut mereka dengan lari kecil. "Om Reno, Om kenapa sering datang ke sini? Om suka sama ibu, ya?" tanya Dika polos dengan mata berbinar. Reno tersenyum dan mengacak rambut Dika. "Iya, Om suka sama ibu kamu. Tapi Om juga suka sama kamu," jawabnya sambil tertawa kecil. Dika, dengan kepolosannya, langsung memeluk Reno. "Kalau Om suka sama aku, Om boleh main sama aku kapan saja," ucapnya riang. Melihat keakraban mereka, hati Mira terasa hangat. Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa kebahagiaan ini mungkin hanya sementara. Banyak orang di desa masih mencibir Reno dan mempertanyakan niat baiknya. "Jangan percaya laki-laki seperti itu, Mira. Dia pasti cuma mau memanfaatkan kamu," ujar seorang tetangga dengan nada sinis ketika bertemu Mira di warung. Mira hanya diam, tak ingin memperkeruh suasana. Tapi dalam hatinya, ia mulai merasa goyah. Apa benar Reno sebaik itu? Atau aku hanya terlalu percaya? Pikirnya. Keraguan Mira semakin memuncak saat Reno mulai berbicara tentang masa depan mereka. "Mira, aku ingin kamu tahu bahwa aku serius dengan kamu. Aku ingin kita membangun kehidupan bersama," katanya suatu malam. Mira terdiam, matanya berkaca-kaca. "Aku takut, Reno. Aku takut percaya lagi, hanya untuk disakiti," jawabnya dengan suara bergetar. Reno mendekati Mira dan menggenggam tangannya. "Aku tidak bisa menghapus masa lalu kamu, tapi aku bisa berjalan bersama kamu ke masa depan. Aku ingin kamu percaya, meski sulit," katanya tulus. Kata-kata itu membuat Mira mulai membuka hatinya. Puncak kebahagiaan Mira terjadi pada malam penuh bintang, saat Reno melamarnya di depan panggung tempat ia biasa bernyanyi. Malam itu, Reno berdiri di tengah kerumunan penonton, memegang mikrofon dengan tangan yang sedikit gemetar. "Mira, aku tahu hidup kamu penuh perjuangan, tapi aku ingin kita menghadapi semuanya bersama. Kamu mau menikah denganku?" tanyanya dengan suara yang bergetar. Penonton bersorak riuh, memberi dukungan. Mira, yang awalnya terkejut, menatap Reno dengan air mata yang mulai mengalir. Setelah beberapa saat, ia mengangguk pelan. "Iya, Reno, aku bersedia," jawabnya dengan suara penuh emosi. Pernikahan mereka diadakan dengan sederhana, namun penuh kehangatan. Mira tetap melanjutkan karirnya sebagai penyanyi dangdut, kali ini dengan dukungan penuh dari Reno. "Aku tidak akan berhenti bermimpi, karena mimpi itulah yang membuatku tetap hidup," ujar Mira kepada Reno suatu malam. Setiap kali Mira tampil, Reno selalu ada di sisinya, memastikan segalanya berjalan lancar. Kebahagiaan mulai menghiasi hidup mereka, meski rintangan tetap ada. Mira belajar bahwa cinta dan dukungan dapat memberikan kekuatan baru untuk menghadapi kehidupan. Di akhir setiap penampilannya, Mira selalu berkata, "Hidup ini tidak pernah mudah, tapi selama kita tidak menyerah, kebahagiaan akan menemukan jalannya." Kisah Mira adalah bukti bahwa perjuangan, ketulusan, dan keberanian dapat membawa seseorang menuju kebahagiaan sejati. Terima kasih telah membaca kisah haru ini. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan subscribe, like,
dan share. Semoga cerita ini menginspirasi kita untuk terus berjuang, apapun rintangannya.